Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai masuknya kolonialisme dan imperialisme Barat di Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulana Aziz Al-Zaki. Saya Keizan Rusya Fitri. Saya Kansafina Putri. Saya Aulia Marsila Areca. Selamat menyaksikan. 1. Kondisi umum Nusantara. Sebelum bangsa Barat datang, Nusantara sudah dikenal sebagai kawasan maritim yang maju dan makmur. Letaknya yang strategis di antara jalur pelayaran internasional menjadikannya wilayah Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia sejak abad ke-5 Masehi. 2. Ciri-ciri kehidupan maritim. Sebelum kolonialisme, kemajuan teknologi pelayaran lokal. 1. Pelabuhan internasional berkembang pesat. 2. Kerajaan-kerajaan maritim besar. 3. Sistem perdagangan bebas. Bahasa Melayu menjadi lingua franca perdagangan. Arsitektur rumah panggung di pesisir. Seni musik dan tarian yang dipengaruhi budaya asing. Masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam melalui jalur laut. Masa kolonialisme dan imperialisme Barat. Awal kedatangan bangsa Barat. Bangsa Barat datang ke Nusantara karena revolusi maritim dan penjelajahan samudra pada abad ke-15 sampai 16. Tujuan utama mereka adalah mencari jalur rempah-rempah setelah jalur darat dikuasai oleh Turki Utsmani. Bangsa yang datang ke Nusantara. Pertama, Portugis menguasai Malaka 1511, kemudian ke Maluku. Kedua, Spanyol datang ke Maluku bagian timur. Ketiga, Belanda mendirikan VOC dan kemudian Hindia Belanda. Keempat, Inggris sempat menguasai Batavia saat Belanda kalah dari Napoleon. Adapun dampak kolonialisme terhadap kebudayaan maritim. Pertama, bidang ekonomi dan perdagangan. VOC menerapkan monopoli perdagangan rempah-rempah. Akibatnya, perdagangan pribumi dilarang berdagang bebas. Harga rendah dipatok rendah oleh VOC. Pelabuhan lokal seperti Banten dan Makassar kehilangan kemakmuran. Sistem pelayaran Nusantara dikuasai kolonial. Hanya kapal-kapal VOC yang diizinkan mengangkut barang dagangan. Kedua, bidang politik. Kerajaan-kerajaan maritim seperti Ternate, Torpedo, Banten, dan Makassar ditaklukkan satu persatu. Contohnya, Perang Makassar antara VOC dan Sultan Hasanuddin, Perjanjian Mongaya yang menandai kekalahan Makassar. Pemerintahan kolonial membentuk pemerintahan pusat di Batavia sebagai pelabuhan utama perhubungan perdagangan Eropa ke Asia. Ketiga, bidang sosial dan budaya. Terjadi akulturasi budaya antara bangsa Barat dan lokal. Misal, gaya arsitektur rumah dan benteng bercampur unsur Eropa. Penggunaan bahasa Belanda di kalangan elit pribumi. Pengenalan sistem pendidikan Barat. Bangsa maritim lokal kehilangan identitas pelaut dan pedagang bebas. Banyak yang beralih menjadi buruh, nelayan kecil atau petani. Keempat, bidang teknologi bangsa Barat. Memperkenalkan teknologi navigasi dan peta modern seperti kompas, peta laut, dan sistem pengukuran waktu. Namun, ilmu pelayaran tradisional Nusantara mulai ditinggalkan. Sesudah masa kolonialisme dan imperialisme Barat. 1. Perubahan kehidupan maritim. Setelah berabad-abad dijajah, budayaan maritim Nusantara mengalami penurunan. Kemandirian pelayaran hilang, masyarakat tidak lagi menguasai jalur laut, pusat perdagangan maritim berpindah ke tangan Eropa. Masyarakat maritim menjadi pasif karena kehilangan kebebasan ekonomi dan politik. Namun, setelah kemerdekaan tahun 1945, Indonesia mulai membangun kembali jati diri maritimnya. 2. Dampak positif kolonialisme. Walau banyak kerugian, ada juga dampak positif dari masa kolonial, yaitu pengenalan teknologi kapal dan pelayaran modern.
terbentuknya pelabuhan modern seperti Tanjung Priok, Surabaya, dan Belawan. Masuknya pendidikan dan sistem administrasi modern, lahirnya kesadaran nasional untuk menguasai kembali laut dan sumber daya sendiri. 3. Dampak negatif kolonialisme. Monopoli perdagangan memiskinkan rakyat Nusantara. Pelaut dan pedagang lokal kehilangan mata pencaharian. Budaya maritim melemah, bergeser menjadi budaya agraris atau tanam paksa. Eksploitasi sumber daya laut dilakukan tanpa memperhatikan kesejahteraan penduduk lokal. 4. Kebangkitan kembali budaya maritim setelah kemerdekaan. Setelah merdeka, Indonesia menyadari bahwa laut adalah identitas bangsa. Pemerintah mengembangkan kembali industri perikanan, pelayaran, dan pariwisata bahari. Gagasan Indonesia sebagai poros maritim dunia dicanangkan untuk mengembalikan kejayaan maritim seperti masa Sriwijaya dan Majapahit. Sekian materi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.